Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Hidayatullah. Saya dari kelas 3A jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas terakhir dari mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Ya, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bunyi pertanyaannya. Jelaskan bagaimana cara-cara yang ditempuh oleh minoritas Muslim Singapura untuk memperoleh pengetahuan dan pendidikan Islam, mengingat tidak ada pelajaran agama di sekolah pemerintah di sana. Nah, jadi jawaban saya, karena keberadaan lembaga pendidikan Islam di suatu negara cukup beragam jenis dan mengikuti kebijakan pemerintah di suatu negara. Di Singapura, lembaga pendidikan Islam hanya terbatas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan jenis dan jumlah yang terbatas. Di negeri Singa ini dikenal dua jenis lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, madrasah separuh masa atau sepenuh masa atau full time, dan madrasah separuh masa atau part time. Nah, madrasah sepenuh masa ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang proses belajarnya itu berlangsung selama full 1 hari. Jadi tidak ada jeda, maksudnya tidak ada jalan untuk kembali pulang ke rumah seperti di pondok pesantren. Nah, kemudian yang kedua itu madrasah separuh masa atau part time merupakan lembaga pendidikan yang proses pembelajarannya tidak berlangsung setiap hari, mungkin 2 atau 3 hari selama seminggu. Dilaksanakannya pada sore ataupun malam hari, dan materi pembelajarannya murni keagamaan dan umumnya berlangsung di masjid-masjid yang ada di Singapura. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bunyi pertanyaannya, dari jumlah muslim di Malaysia dan dibandingkan dengan muslim di Indonesia, jumlah muslim di Indonesia jauh lebih banyak secara kuantitas dari muslim di Malaysia. Namun, kenapa citra dan nuansa Islam di Malaysia nampak lebih kuat? Jelaskan apa faktor-faktor yang menyebabkannya. Nah, jadi jawaban saya, nuansa Islam di Malaysia memang terlihat lebih kuat dibandingkan negara-negara Islam lainnya seperti di Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang telah memperkuat pengaruh Islam di Malaysia dan melewati berbagai fase sejarah yang ada di Malaysia. Sejak periode awal di Malaysia, Islam telah mempunyai ikatan yang erat dengan politik dan masyarakat Melayu. Nah, Islam bagi orang Melayu bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi juga telah menjadi identitas mereka sebagai seorang Muslim dan menjadi dasar kebudayaan Melayu. Nah, termasuk pakaian tradisional mereka, misalnya telah disesuaikan dengan apa yang dianjurkan dalam Islam, berbaju karung dan rok panjang bagi wanita, serta penutup kepala atau hijab dengan maksud untuk menutup aurat. Dan etika berumah tangga, bertetangga, dan juga bermasyarakat juga mengalami penyesuaian dengan ajaran agama Islam. Ini berarti bahwa adat, tradisi, dan budaya orang Melayu yang ada di Malaysia telah diwarnai oleh ajaran Islam. Oke. Pertanyaan yang ketiga, yaitu apa kebijakan pemerintah Thailand yang tidak dapat diterima oleh Muslim Thailand di awal sejarahnya? Mengapa kebijakan tersebut tidak dapat diterima oleh Muslim di sana? Yang pertama, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Thailand terhadap minoritas Muslim di sana ialah kebijakan asimilasi budaya. Kebijakan asimilasi kultural ini merupakan bentuk nyata perang psikologi melalui kekerasan kultural yang dilakukan untuk menghapus budaya Melayu Islam di seluruh wilayah Thailand. Dalam kebijakan tersebut terdapat larangan penggunaan nama, bahasa, dan identitas Melayu Islam lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Identitas Melayu Islam harus ditangguhkan dalam kehidupan masyarakat dan dilarang untuk dapat diterima di sekolah negeri dan bekerja di instansi pemerintah di negeri Thailand tersebut. Nah, kondisi ini membuat masyarakat Melayu Muslim mengalami kultur shock yang membuat mereka menjadi sangat tertekan. Nah, stigma bahwa Melayu Muslim adalah kelompok kriminal di balik jubah agama yang kemudian memunculkan kecurigaan terutama dari etnis lokal, yang mana warga lokal Thailand merupakan penganut agama Hindu dan Buddha. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang terakhir yaitu apa asal-usul kata Moro?
apa makna kata itu sesungguhnya. Mengapa belakangan orang tidak lagi memaknai kata moro dengan konotasi yang negatif lagi? Nah, jawaban saya, sebutan moro awalnya dipakai oleh orang-orang Spanyol untuk merujuk pada kaum muslimin yang menghuni wilayah selatan di Filipina. Moro diambil dari kata mor yang berarti orang yang buta huruf, jahat, tidak bertuhan, dan juga pembunuh. Dengan demikian, ada perspektif bahwasannya orientalisme di balik penamaan itu, bangsa Spanyol memandang orang-orang Islam di Filipina sebagai orang lain atau orang asing yang berbahaya. Moro merupakan sebutan untuk sebuah suku yang ada di Filipina, yaitu suku Moro. Suku Moro Mindanao adalah suku etnoreligius yang terdiri atas 13 suku yang mendiami Filipina bagian selatan. Belakangan, mengapa kata Moro tidak lagi dimaknai dengan konotasi yang negatif? Kata Moro ini dimaknai negatif karena orang yang mengucapkan atau mendengarnya lah yang memberikan konotasi baik, buruk, ataupun prasangka dan perspektifnya masing-masing. Jadi jika orang tersebut memaknainya kata moro itu merupakan kata yang negatif, maka dari sudut pandang ia, moro itu merupakan kata yang negatif. Oke, itu baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mungkin telah selesai tugas akhir yang diberikan oleh beliau dalam mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Sekian, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.